Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my channel, Ana Tambora. Pada part pertama kali ini saya akan membahas soal P3K 2023, kemampuan manajerial dan sosial kultural. Baiklah, soal yang pertama. Nomor satu pada parameter yang pertama kali ini adalah pelayanan publik. Pada parameter pelayanan publik, jawaban yang harus dikedepankan adalah yang pertama, pelayanan publik secara profesional. Yang pertama, secara profesional. Yang kedua, transparan. Yang ketiga, objektif. Yang keempat, netral. Yang kelima, tidak diskriminatif. Dan yang keenam adalah tidak terpengaruh kepentingan apapun. Jadi saya ulang lagi, pada parameter pelayanan publik, kata kunci yang pertama adalah profesionalisme, transparan, objektif, netral, tidak diskriminatif, dan tidak memihak atau tidak terpengaruh kepada kepentingan apapun. Contoh soalnya, saat sedang banyak antrian, seorang bapak salah datang ke tempat saya dan meminta pelayanan. Padahal pelayanan yang diperlukan terletak di bidang lain di kantor saya. Yang saya lakukan adalah A. Menutup pelayanan sebentar dan mengantarnya ke bagian pelayanan yang diperlukan. B. Memintanya untuk segera ke ruangan yang diperlukan karena saya harus segera melayani antrian lain. C. Meminta teman menggantikan tugas saya dan mengantarkan bapak tersebut ke tempat yang diperlukan. D. Meminta tolong kepada teman yang sedang tidak melakukan pelayanan untuk mengantar bapak tersebut. E. Memberinya petunjuk jalan ke arah pelayanan yang dibutuhkan. Pada sosial kultural dan kompetensi manajerial, semua poin A, B, C, D, E ini ada nilainya, maksimal mendapatkan nilai 5. Semua jawaban ini hampir benar, dan yang paling benar dan mendapatkan poin 5 adalah delta. Meminta tolong kepada teman yang sedang tidak melakukan pelayanan untuk mengantar bapak tersebut. Jadi jawabannya adalah delta. Baik, soal yang kedua. Pada soal yang kedua ini adalah parameter sosial budaya. Pada parameter sosial budaya ini mengedepankan pilihan jawaban yang menunjukkan tingkat. Yang pertama adalah apresiasi. Yang kedua mengedepankan jawaban adaptasi. Yang ketiga,
kepedulian yang tinggi terhadap kondisi lingkungan sosial dan budaya setempat. Peduli terhadap kondisi sosial budaya setempat. Baik, saya ulangi, pada parameter sosial budaya, kata kunci atau jawaban-jawaban yang harus dikedepankan adalah yang pertama, tingkat apresiasi, yang kedua, adaptasi, yang ketiga, kepedulian yang tinggi terhadap kondisi lingkungan sosial dan budaya setempat. Contoh soalnya, saat berkunjung ke suatu daerah untuk mengisi sebuah seminar, panitia meminta saya untuk menghadiri acara penyambutan tamu yang telah menjadi budaya di sana. Padahal saya baru saja datang dan sangat ingin istirahat. Saya akan A. Mengikuti acara tersebut sesuai jadwal yang telah panitia buat. B. Meminta waktu untuk istirahat dan meminta panitia untuk menunda jadwal acara. C. Mengikuti acara tersebut sebentar, kemudian izin untuk kembali ke hotel. E. Memilih untuk beristirahat dan tidak menghadiri acara tersebut. E. Meminta seseorang untuk menggantikan saya menghadiri acara tersebut. Jawaban di sini adalah alfa. Mengikuti acara tersebut sesuai jadwal yang telah panitia buat. Jadi masuk pada peduli budaya setempat. Baik, parameter selanjutnya adalah teknologi informasi dan komunikasi. Pada parameter ini, jawaban yang harus dikedepankan adalah yang pertama, kemauan dan kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kinerja. Artinya, kemauan untuk belajar, teknologi informasi dan komunikasi yang terbaru. Kemudian, kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi dan komunikasi. Kemampuan untuk menggunakan Jadi pada parameter teknologi informasi dan komunikasi mengedepankan jawaban yang pertama, kemauan untuk belajar teknologi informasi yang terbaru, kemudian kemampuan untuk menggunakan teknologi informasi tersebut. Contoh soalnya, tahun ini kantor mengharuskan semua laporan dibuat dalam bentuk berbeda, yaitu dalam bentuk grafik dan analisa dengan program teknologi baru yang belum begitu saya pahami. Yang saya lakukan adalah yang pertama, membuat dalam bentuk grafik dan analisa dengan program yang saya kuasai yang penting bisa dipahami. Yang kedua, membuat laporan dalam bentuk laporan seperti tahun-tahun sebelumnya, artinya bukan yang terbaru. Kemudian di poin C, meminta bantuan teman untuk mengajari saya menguasai program teknologi baru tersebut.
Di sini ada kata menguasai program teknologi baru tersebut. Artinya kemauan untuk belajar yang baru dan bisa juga kemampuan untuk menggunakan teknologi terbaru. Kemudian D, meminta bantuan teman untuk membuat laporan dengan program teknologi baru tersebut. Yang E, membuat laporan dengan program yang saya kuasai, lalu meminta bantuan teman untuk mengalihkannya ke dalam program baru. Jadi jawaban di sini adalah Charlie, meminta bantuan teman untuk mengajarkan, ada kata kunci mengajarinya, supaya menguasai program teknologi baru tersebut. Ya, karena di sini ada kemauan belajar, ada kemampuan juga untuk menggunakan teknologi. Jadi jawaban di sini adalah Charlie. Baik, parameter selanjutnya adalah profesionalisme. Pada parameter profesionalisme, jawaban-jawaban yang harus dikedepankan adalah yang pertama, yang menunjukkan kemampuan dan keinginan besar untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsi pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Kemampuan dan keinginan besar untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsi pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Saya tulis di sini. Baik, pada parameter profesionalisme, jawaban-jawaban yang harus dikedepankan adalah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan tugas dan fungsi pekerjaan dengan penuh tanggung jawab. Contoh soalnya, Anda seorang resepsionis di suatu kantor yang bergerak dalam bidang pelayanan. Banyak keluhan yang ditujukan pada instansi tempat Anda bekerja. Padahal, instansi Anda tersebut terdapat fasilitas untuk keluhan online. Sikap Anda A. Menerima keluhan para konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Yang B. Menerima dan menanggapi keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan secara online. Beda-beda tipis ini opsinya. C. Menerima dan menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. D. Menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. E. Mendengarkan keluh kesah konsumen tentang masalahnya dan mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Jadi pada contoh soal parameter profesionalisme ini, jawaban antara A, B, C, D, dan E ini sangat mirip.
Apa yang membedakan dari A, B, C, D, E ini adalah langkah-langkahnya atau SOP-nya. Jawaban yang paling benar di sini adalah E. Kenapa E yang mendapat poin 5? Karena berdasarkan SOP, yang pertama kita harus mendengarkan dulu apa yang menjadi keluhan konsumen. Kemudian baru kita ajarkan bagaimana cara menyampaikan keluhan secara online. Jadi jawabannya adalah error. Selanjutnya adalah parameter jejaring kerja. Pada parameter jejaring kerja ini, jawaban yang dikedepankan adalah kemampuan yang kuat untuk memperkuat dan memperluas jaringan kerja dengan baik. Jadi, kata kunci dari jejaring kerja atau jawaban yang harus dikedepankan adalah memperluas jaringan kerja dengan baik. Baik, saya ulang, parameter jejaring kerja ini mengedepankan jawaban yang menunjukkan keinginan dan kemampuan yang kuat untuk memperkuat dan memperluas jaringan kerja dengan baik. Contoh soalnya, saya adalah seorang teknisi pada sebuah perusahaan teknologi terkemuka. Suatu hari, terjadi kerusakan mesin yang sangat vital pada kantor cabang kami dan harus diselesaikan dengan segera. Padahal saat itu saya sedang mengerjakan perbaikan pada mesin di kantor lain yang jaraknya sangat jauh. Saya akan meminta kantor untuk menugaskan teknisi lain yang sedang tidak melakukan pekerjaan. Yang B, segera menyelesaikan pekerjaan saya dan menuju ke sana untuk memperbaikinya. C, menuju ke sana untuk memperbaikinya segera. D, menghubungi rekan teknisi yang dekat dengan lokasi mesin dan memintanya untuk memperbaikinya. E, menuju ke sana untuk memperbaikinya dan meminta teman untuk menyelesaikan pekerjaan yang sedang saya kerjakan saat ini. Karena ada perluasan jaringan kerja, berarti jawabannya di sini adalah delta, menghubungi rekan teknisi yang dekat dengan lokasi mesin dan memintanya untuk memperbaikinya. Itu adalah fungsi dari networking atau jejaring kerja. Jawaban yang benar adalah delta.